Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zumar Khairunisa, NIM A3S222125. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2. Tujuan dari dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas individu mata kuliah Filosofi Pendidikan. Telaah praktik baik pendidikan yang memerdekakan. Pendidikan yang memerdekakan menurut Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan yang memerdekakan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Berikut ini merupakan sekolah yang telah melaksanakan praktik baik pendidikan yang berpihak dan memerdekakan peserta didik. Di antaranya yaitu Sekolah Kembang, Sekolah Erudio, SD Negeri 010 Bongan, dan Sanggar Anak Akar. Yang pertama adalah Sekolah Kembang. Sekolah Kembang adalah sekolah yang membentuk pusat pendidikan usia dini dengan lingkungan belajar yang kondusif agar anak tumbuh menjadi seseorang yang suka belajar sepanjang hidupnya dengan rasa bahagia dan antusias. Menurut Sekolah Kembang, pendidikan yang memerdekakan berasal dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Maksudnya adalah pendidikan yang memerdekakan lahir dan batin. Merdeka lahir dan batin itu berarti mandiri, juga bisa berdiri sendiri, tidak tergantung pada orang. Visi Sekolah Kembang adalah tempat bagi pembelajar sepanjang hayat, memandang penting motivasi internal berupa kesenangan belajar, berupa pengembangan diri, tujuan pendidikan yang memerdekakan, anak-anak dari Sekolah Kembang dapat menjadi mandiri dan berkontribusi dalam masyarakat. Sekolah Kembang yakin bahwa pendidikan untuk anak usia dini dan sekolah dasar harus berorientasi pada kepentingan terbaik anak, artinya memanusiakan anak. Proses belajarnya yaitu anak-anak terlibat aktif dalam proses belajarnya di sekolah. Jadi, mereka bukan hanya menurut, tapi mereka juga ikut menentukan tujuan belajar, cara evaluasi belajar, sampai cara merefleksikan proses belajarnya. Yang kedua adalah sekolah erudio. Menurut sekolah erudio, pendidikan yang memerdekakan adalah pendidikan yang bertujuan membuat setiap siswa bisa belajar tanpa paksaan sesuai dengan cita-cita dan harapan hidupnya, serta cara belajarnya yang nyaman dan sesuai dengan dirinya. Setiap siswa mempunyai kemerdekaan untuk menentukan tujuan dan cara belajarnya sendiri. Maka, setiap siswa mempunyai kurikulum belajarnya masing-masing. Di Erudio, tidak ada peraturan sekolah. Yang ada hanyalah kesepakatan bersama yang disetujui semua pihak untuk menghormati kesetaraan. Tidak hanya membangun iklim kemandirian dan disiplin tanpa alasan. Lingkungan belajar penting untuk menunjang inovasi dan kreativitas. Oleh karenanya, semua pembelajaran dilaksanakan berbasis proyek dan riset. Para siswa tidak hanya belajar dari guru pengampu pembelajaran, tetapi juga dari praktisi di beragam bidang. Fungsi sekolah lebih banyak sebagai fasilitator dan penghubung siswa ke dunia nyata, dan juga penting membangun empati dan sensitivitas dengan masalah-masalah yang nyata di luar sekolah, agar mereka siap untuk terjun langsung di masyarakat. Penilaian kinerja tidak hanya berdasarkan hasil, tapi juga berdasarkan proses belajar. Hasil akhir pembelajaran berbentuk portofolio kegiatan, sehingga memudahkan mereka untuk terjun ke masyarakat nantinya. Hal ini memberikan perlihatan bahwa pelaksanaan pembelajaran di sekolah sangat mementingkan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya yaitu SD Negeri 010 Bongan. Praktik pendidikan yang memerdekakan di SD Negeri 10 Bongan, yaitu anak-anak dilibatkan dalam mengambil keputusan dan kebijakan dalam belajar di luar. Misalnya, dalam proses pembelajarannya, peserta didik diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat mereka. Jika peserta didik menginginkan kegiatan yang lebih menantang dan sebagainya yang berhubungan dengan tema pembelajaran di sekolah, maka sekolah akan memberikannya. Selanjutnya, sekolah memberikan kemerdekaan bagi peserta didik untuk mengambil keputusan dalam kegiatan lomba, di mana peserta didik menjadi panitia lomba itu. Contoh lain dalam kegiatan aksi sosial, peserta didik
dilibatkan dalam mengambil keputusan, dalam pemilihan ketua kelas, dalam memilih kelompok belajar yang dekat dengan lingkungan belajar mereka tanpa ada unsur paksaan. Selanjutnya adalah sanggar anak akar. Menurut Sanggar Anak Akar, paradigma pendidikan yang merdeka yaitu berangkat dari secara kodratiah. Itu diciptakan secara sempurna oleh akal dengan segala potensinya yang memiliki kesadaran dan memiliki kehendak. Memerdekakan berarti mengembalikan manusia pada kodratnya sebagai makhluk yang punya kehendak bebas. Pendidikan adalah sebuah proses yang membutuhkan ruang, tempat bersemainya makhluk yang bernama manusia yang sesuai dengan kodratnya yang harus tumbuh dan berkembang. Sanggar berusaha menciptakan ekosistem tempat di mana anak-anak bisa merasa nyaman dan aman mengembangkan dirinya. Sanggar juga memberikan tempat untuk mengembangkan diri dan ruang dialog. Melalui dialog ini, sekolah dapat mengetahui apa keinginan dari peserta didik untuk kemudian bersama mencari cara untuk merealisasikan idenya. Selanjutnya, sekolah juga memberi peluang anak untuk melakukan eksplorasi sesuai dengan minat peserta didik. Yang terakhir adalah praktik baik sekolah mitra SD Negeri 1 Kendari dalam pelaksanaan pendidikan yang memerdekakan dan berpihak pada peserta didik, yaitu yang pertama, sekolah memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan minat dan bakatnya melalui kegiatan ekstrakurikuler. Yang kedua, sekolah telah menciptakan suasana kelas yang nyaman, aman, mandiri, serta menyenangkan. Yang ketiga, sekolah menerapkan proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Dan yang terakhir, bekerja sama yang baik antara sekolah dan masyarakat. Itulah tadi contoh beberapa sekolah yang menerapkan pendidikan yang memerdekakan. Lalu, bagaimana mewujudkan pendidikan yang berpihak dan memerdekakan peserta didik dalam implementasi kurikulum merdeka? Untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak dan memerdekakan peserta didik dalam implementasi kurikulum merdeka, beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain. Yang pertama, memperkenalkan metode pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua, menekankan pentingnya pembelajaran yang kontekstual dan relevan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Yang ketiga, mengembangkan pendekatan asesmen yang holistik dan bukan hanya berorientasi pada hasil tes akademik. Yang keempat, memberikan kebebasan bagi peserta didik untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler berdasarkan minat yang mereka miliki. Yang kelima, memanfaatkan lingkungan belajar sebagai media dan sumber belajar. Yang keenam, membuat tujuan pembelajaran bersama peserta didik. Dan yang ketujuh, membuat lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi peserta. Baiklah, itulah tadi telaah praktik baik pendidikan yang memerdekakan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.